hajat kita terbesar adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ciri-ciri orang dapat hidayah, qalbunya kalau dengar hadis bercita-cita mengamalkannya. Ciri-ciri orang jauh dari hidayah, dia kalau dengar hadis Nabi atau dengar Quran dia ngomong, aduh susah ngikutinnya gitu. Kalau salat itu nur, bukan nur di dunia semata, tapi nur qalbu, maka qalbu akan memandang apa yang sepantasnya ia pandang. Salat itu adalah miftahul mukasyafat wal musyahadah, ya. Salat itu pembuka alam rohani. Jadi orang kalau mau jadi sakti, nggak usah mana-mana, salat aja benerin. Orang kunut disebut bid'ah, padahal itu bagian dari perbedaan faham yang muncul dari perbedaan amal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nggak masuk bid'ah, disebut khilafiyah. Yasinan, tahlilan itu nggak masuk bid'ah, itu masuk kepada khilafiyah. Dalam inti ajaran Islam, maka beliau menemukan sekitar 2000-an hadis. Ya. Oleh Imam Abu Daud diringkas lagi jadi 4 hadis. Pertama, innamal a'malu binniyat. Yang kedua, man ahdasa. Jadi, pertama, amal itu tergantung niat. Oleh Imam Syafi'i 3 aja. 3 aja, Pak. Yang kedua, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Yang buat-buat dalam agama ini tertolak. Itu yang disebut bid'ah. Ya. Namun bid'ah itu dalam agama sempit. Sampai muncul kelompok yang menyebut dirinya paling sunnah hari ini dan dia memperlebar makna sunnah, makna bid'ah. Akhirnya orang beda faham dengan dia disebut bid'ah. Ya. Orang kunut disebut bid'ah, padahal itu bagian dari perbedaan faham yang muncul dari perbedaan amal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nggak masuk bid'ah, disebut khilafiyah. Yasinan, tahlilan itu nggak masuk bid'ah, itu masuk kepada khilafiyah, perbedaan faham, dan tidak masalah. Sayyidina Muhammad tidak pakai Sayyidina Muhammad, itu masuk kepada bab khilafiyah. Tawassul, tidak tawassul, istighosah atau tidak, itu bukan masuk ke bab akidah. Mereka masukin ke bab akidah dan dianggap syirik. Jadi ada kesalahan dalam mendefinisikan bid'ah. Itu sebabnya sampai hari ini istilah bid'ah itu jadi rame. Benar nggak? Ya, jadi rame nggak sampai hari ini? Dan saya sudah lama sekali tidak mau membahas itu. Ya, semenjak 2021 itu jarang sekali mau membahas sunnah bid'ah. Tapi nampaknya harus dimulai lagi pembahasannya, karena mulai hot lagi. Kalau 21, 22, 23 orang sibuk ngurus rohaninya karena diserang pandemi. Sekarang orang udah lupa lagi begituan. Sibuk lagi nyari kesalahan orang yang beda faham dengannya. Ini yang kita prihatin, tapi tidak apa-apa. Adanya kelompok itu mendorong kita kembali untuk membaca hal-hal yang selama ini kita tinggalkan. Kita syukuri saja ya. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Selevel Imam Nawawi itu mereka bid'ahkan, bayangkan coba. Imam Nawawi ini nggak ada yang sanggup menyesatkan dia, Pak. Karena Imam Nawawi mengikuti akidah Imam Ahlus Sunnah yang menurut mereka tidak Ahlus Sunnah. Imam Nawawi ini akidahnya akidah Imam Asy'ari. Kenapa orang-orang Ahlus Sunnah tidak berani mengatakan akidahku akidah Nabi Muhammad SAW? Karena nggak sopan. Cara sholatku sholat Nabi Muhammad, nggak sanggup kita, Pak. Makanya kita sebut sholatku mengikuti sholat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengikuti gurunya Imam Malik. Imam Malik mengikuti gurunya Imam Nafi'. Imam Nafi' mengikuti gurunya sahabat Nabi Ibn Umar.
Ibn Umar mengikuti sang maha guru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nggak sanggup langsung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang langsung ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nggak ada yang langsung ketemu Nabi. Maka orang klaim akidah dia, mazhab dia langsung kepada Nabi, itu berat. Itu hanya terjadi pada ahli rohani yang mereka meyakini roh Nabi tidak mati, nur Nabi abadi. Maka mereka masih jumpa dengan nurnya. Mereka sebut torikotnya torikot Muhammadi, itu wajar. Itu hanya bab nur, kemakrifatan, bukan bab syariat, bukan bab mazhab, bukan bab akidah. Ya, ada yang tahu sholat Nabi kayak gimana? Maka Imam Nawawi mengatakan berkali-kali, ya saya sampaikan ini, Nabi itu hanya mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini penting kita ulang-ulang. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku. Apa penandaan Imam Nawawi dalam Syarah Majmu', ya, dan beberapa kitab yang lain yang saya ingat, kata beliau, Nabi enggak berbicara sallu ka salati, salatlah kamu seperti aku salat. Enggak sanggup kita. Ada yang sanggup? Nabi baru takbir langsung surga neraka Allah buka. Maka beliau dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim mengatakan, di saat aku duduk dan berdiri di sini, Allah bukakan kepadaku surga. Lalu aku melihat siapa di sana. Lalu Allah bukakan kepadaku neraka, lalu Allah perlihatkan kepadaku siapa di sana. Ada yang sanggup? Kita ngeliat begitu pingsan Pak langsung. Ya, pingsan langsung. Ya, saya dulu zikir di belakang guru saya, terus tiba-tiba setiap menjam mata, kita kayak diperjalankan kemana-mana. Itu bangun-bangun takut, ya, sadar-sadar takut. Pejam lagi mata, begitu lagi. Ya, waktu umur masih 10 tahun, 11 tahun itu, saya ngikutin guru saya zikir di depan. Ya, itu kita takut Pak. Ini Rasulullah SAW langsung nyebrang ke alam lain. Karena sholat itu adalah miftahul mukasyafat wal musyahadah. Ya, salat itu pembuka alam rohani. Jadi orang kalau mau jadi sakti, nggak usah kemana-mana, salat aja benerin. Ya, ini kan sekarang orang nggak mau, akhirnya jadi pengamal khurafat. Ya. Padahal semua sir rahasia ada di dalam salat. Ya. Semakin kepala dia sujud, semakin Allah bukakan alam-alam nur. Karena as-salatu nurun. Ini dalilnya jelas dalam hadis. Apa kata Nabi SAW? As-salatu nurun. Hadis ini sahih. Salat itu nur. Kalau ada cahaya, maka objek di sekitar orang yang mendapatkan cahaya menjadi jelas. Salat itu nur. Bukan nur di dunia semata, tapi nur kolbu. Maka kolbu akan memandang apa yang sepantasnya ia pandang. Apa yang dipandang oleh kolbu? Alam rohaninya. Rohani itu dia berkait dengan alam surga, neraka, dan alam akhirat, bahkan yang punya akhirat. Ya. Ini contoh, kita masuk ke hadis ke-8, bagaimana sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita hanya diperintahkan sholat seperti kita melihat Nabi sholat. Maka sahabat Abdullah bin Umar melihat Nabi sholat, lalu diajarkan kepada Imam Nafi'. Imam Nafi' melihat gurunya Ibnu Umar sholat, dia ajarkan kepada muridnya Imam Malik. Imam Malik melihat gurunya sholat, maka dia ajarkan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sholat diajarkan kepada Ahmad bin Hanbali. Di samping nanti ada Abu Hanifah, punya guru juga, Hammad. Sampai kepada Alqamah, Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya. Ya. Mereka semua tidak mengklaim ini sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya mengatakan ini yang kami riwayatkan, pelajari dari orang yang terhubung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut mazhab. Itu yang disebut manhaj. Maka mazhab bukan berarti sholat seperti ajaran agama Syafi'i. Enggak, Imam Syafi'i enggak buat agama baru. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita menyebut mazhab Syafi'i itu adab,
bukan memecah belah. Ya. Itu adab apa? Adab seorang umat karena dia punya guru. Karena dia punya guru, ya. Nah, di hadis ke-8 ini kita akan mendapati hadis-hadis yang sahih, hadis Imam Muslim, hadis Imam Bukhari mengenai bagaimana Rasulullah sholat dan kita nggak sanggup. Ya, ini selevel sahabat, orang paling mulia setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sanggup mengikuti sholat Nabi. Ya. Tapi ada beberapa yang mencoba ngikut. Nah, ini kebetul kalau di Ibnu Mas'ud menyebutkan ada yang tidak ikut, di sini ada yang ikut. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka qalbu fikiran kita semua berkat Ummul Quran dan memberkahi pengarang kitab ini dan menghubungkan rohani kita dengan rohaniah Rasulullah SAW sehingga amalan kita terhubung bersambung dengan ajaran beliau. Al-Fatihah. Nah, bismillah. Waalaikumsalam ya Rabbi. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam Ibnu Qayyim itu salah satu imam dalam mazhab Hanbali, ya, yang beliau menyebut dirinya bermanhaj salaf. Ya, terlepas dari manhajnya, beliau menyebutkan rahasia Fatihah. Ya, menyebutkan rahasia suratul Fatihah. Salah satunya adalah qada'ul hajah, menunaikan hajat, dan hajat kita terbesar bukan lagi semata materi duniawi. Hajat kita terbesar adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ciri-ciri orang dapat hidayah, qalbunya kalau dengar hadis bercita-cita mengamalkannya. Ciri-ciri orang jauh dari hidayah, dia kalau dengar hadis Nabi atau dengar Quran dia ngomong, aduh susah ngikutinnya, gitu. Kalau ada orang berkalam seperti itu, mintalah kepada Allah, ya, supaya Allah meluruskan kalbunya. Ya, Allah madina ila siratikal mustaqim. Dari Sayyidina Abi Abdullah Hudzaifah ibn al-Yaman al-Ansari al-ma'ruf sahibi sirri Rasulullah SAW, yang dikenal dengan penyimpan rahasia Rasulullah SAW. Nama sahabatnya siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman al-Ansari. Beliau ini orang yang menyimpan daftar ahli surga dan neraka yang Nabi ajarkan. Dan yang paling penting, belum menyimpan daftar orang-orang yang munafik. Nauzubillah min dzalik. Terakhir Sayyidina Abdullah ibn Umar menceritakan ayahnya Umar. Sayyidina Umar, Nabi sudah wafat sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar sudah wafat. Ada seseorang meninggal, lalu Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, ini trik Umar aja. Ya Hudzaifah, ahuwa minhum? Orang itu masuk bagian dari daftar munafik atau tidak? Ahli neraka atau tidak? Hudzaifah cuma bilang, Hudzaifah ditanya begitu, Sayyidina Umar langsung memanfaatkan. Masuk nggak katanya? Ya, ini kesempatan. Jadi selama sekian tahun dia menunggu, sampailah kesempatan, saya masuk nggak? Dan dia keceplosan bilang, tidak, engkau nggak masuk. Padahal Sayyidina Umar sudah dapat riwayat hadis bahwa Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Udah ada hadis begitu, 10 orang yang dijamin masuk surga. Tapi itu versi salah satu sahabat yang dengar. Dia ingin dengar versi yang lain. Maka Sayyidina Umar selevel dia mesti ingin memastikan dirinya orang yang munafik atau tidak munafik. Dia khawatir. Dan aneh, hari ini orang baru ngaji beberapa kali sudah merasa tidak munafik. Cuma karena beda pilihan politik sudah merasa yang beda politik dengan dia munafik. Cuma beda manhaj mazhab, beda tariqah, beda pergerakan, yang lain dianggap munafik. Nauzubillah min zalik. Sayyidina Hudzaifah,
Nah, ini menyebut sahabat dengan Sayyidina, saya ambil dari guru saya Al-Muhaddis ya, Kiai Ali Mustafa Yaqub, dan juga guru beliau yang juga saya mengambil ilmu kepada beliau, orang Suriah, Syekh Hasan Hitu. Beliau kalau nyebut nama sahabat selalu menyebut Sayyidina ya, berdasarkan hadis Sahih Bukhari bahwa Nabi SAW menggelarkan sahabat Nabi dengan kata Sayyid ya. Jadi ketika ada Sa'ad bin Mu'az ini datang kepada baginda SAW, lalu beliau mengatakan, hadis Bukhari, qumu li sayyidikum, berdirilah hormati sayyid kamu. Maka ini ada hadis yang melarang berdiri menghormati orang, ada hadis yang menyuruh berdiri menghormati orang. Oleh Imam Nawawi itu dianggap anugerah. Perbedaan hadis ini anugerah, kenapa? Menyuruh berdiri ini bab adab, melarang berdiri itu bab tawadhu. Tergantung ngambil yang mana. Hadisnya lebih sahih yang menyuruh berdiri. Disebutkan di situ qumu li sayyidikum, berdirilah untuk sayyid kamu, yaitu Sa'ad ibn Mu'az. Jadi Nabi menyebut Sayyidina Mu'az, kira-kira begitu, Sayyidi Mu'az. Berdasarkan itu sanad ulama-ulama, kami ngambil sanad juga dari ulama India ya, Syekh Khaja Syarif, beliau dari guru-gurunya Doi Bandi dan beberapa macam yang terhubung kepada ulama Madinah, dan mereka selalu menyebut nama sahabat dengan sebutan Sayyidina. Dan ini tidak berkaitan dengan akidah, tidak berkaitan dengan fiqh, ini berkaitan dengan adab. Boleh dipakai, boleh tidak ya. Saya memilih dan mulai membiasakan untuk memakainya ya, untuk membedakan antara kita dengan kelompok Syiah yang mereka hanya mensayyidinakan Sayyidina Ali dan orang-orang Ahlul Bait. Nah, dan kita mengatakan Sayyidina tidak hanya kepada Ahlul Bait, tapi juga kepada sahabat Nabi, istri-istri Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Apa kata Sayyidina Mu'az? Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata laila. Aku salat malam hari bersama Nabi. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ini salat apa? Ini salat malam. Qiyamul lail, bukan salat Isya. Faftatahal Baqarah. Nah, dan ini dalil bahwa tahajud boleh jamaah. Jadi orang-orang tanya, kami dibid'ahkan seorang ustadz buat qiyamul lail berjamaah ya, witir berjamaah. Maka saya kasih ini hadisnya. Sayyidina Huzaifah menceritakan bahwa dirinya bermakmum mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam untuk salat malam. Zata lailah, menunjukkan ini tengah malam. Faqultu yarqa 'indal mi'ah. Aku mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sujud di hadis yang di ayat yang ke-100. Ayat ke-100 itu panjang nggak tuh di surah Al-Baqarah? Panjang ya. Summa madha, tahu-tahu Nabi lanjut. Ya, faqultu yarqa' biha. Kayaknya ya Nabi bakal sujud kalau selesai 280 berapa surat Al-Baqarah? 200 berapa? 80 berapa? 80 berapa ayo? Itu surat terpanjang. 286. Ya, surat Al-Baqarah, surat sapi betina. Kata Sayyidina Mu'az, Sayyidina Huzaifah, Nabi kayaknya sujud di ujung surat. Ternyata Nabi lanjut. Dan lanjutnya bukan ke Ali Imran, lanjutnya ke An-Nisa. Kalau sesudah Al-Baqarah surat apa? Ali Imran. Ali Imran artinya keluarga Imran. Lalu Nabi menyelesaikan satu surat lagi, yaitu An-Nisa. An-Nisa panjang sekali. Baru mundur kepada surat Al-Imran. Dulu kan mushaf belum ditulis seperti sekarang. Nah, ini dalil bahwa boleh memajukan, memundurkan satu surat, tapi bukan dalam satu surat, tapi antar
surat. Jadi jangan baca ayat 100 terus habis itu baca ayat 10. Itu nggak boleh. Tapi surat Al-Baqarah loncat ke Ar-Ra'd, balik lagi ke At-Taubah itu boleh. Ya. Jadi nomor suratnya boleh ditukar. Tapi nomor ayat tidak boleh dibalik. Nah, karena yang tauqifi, yang berasal langsung dari baginda sallallahu alaihi wasallam itu susunan ayat. Sedangkan susunan surat itu ijma' dari para sahabat Sayyidina Uthman, dan itu disebutkan dalam kitab Al-Itqan Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti. Ya, kitabnya 2 kali tebal ini, Al-Itqan menyebutkan, dan juga Al-Burhan Zarkashi, bahwa susunan ayat tauqifi. Apa makna tauqifi? Sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan, tidak boleh diubah sedikit pun. Ayat alif lam mim tidak boleh ditaruh di ayat kedua, ketiga. Dia mesti di satu. Tapi lain ceritanya dengan susunan surat. Boleh dimajukan, boleh dimunurkan. Lalu lanjut kepada surat Ali Imran. Jadi Al-Baqarah beres, An-Nisa beres, Al-Imran beres. Yaqra' mutarassilan. Nabi bacanya santai, ya, maksudnya penuh dengan tajwid. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Jika ada ayat nyuruh baca tasbih, Nabi tasbih. Idza marra bi su'al sa'al. Jika ada ayat doa, Nabi doa dulu. Doa dulu Nabi bentar. Panjang enggak tuh? Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadz. Jika ada ayat menyuruh berlindunglah, maka Nabi berlindung dulu, berdoa dulu. Berdasarkan ini, ya, boleh membubuhkan doa dalam bahasa Arab tentunya pada ayat-ayat tertentu, meskipun doa itu tidak pernah kita temui dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting doanya berkaitan dengan ayatnya. Ini dalilnya, ya. Maka ayat hadis ini berkait lebih pada 10 hukum. Jadi orang kalau baca hadis ini, di kepala dia minimal ada 10 hukum yang muncul, hukum fikih. Ya. Itu yang disebut yaqra' mutarassilan. Nabi kalau baca itu santai. Coba bayangkan Al-Baqarah berapa juz? 2,5. Ditambah Ali Imran, ditambah An-Nisa. Tapi ini dibalik. An-Nisa dulu, Ali Imran dulu. Itu berapa juz? 5 juz. Ya. Berdasar itu muncullah nanti sampai Maidah bahkan namanya fami bisyaukin. Jadi ada satu metode baca Quran biasa diamalkan oleh para ulama kita di musim khatam Quran bagi orang yang tidak pergi haji. Itu dimulai dari awal Zulhijjah. Ini tanggal berapa Zulqa'dahnya? 23. Jadi awal Zulqa'dah dimulai fami, fa, Fatihah sampai dibaca hari itu selesai mim Al-Maidah. Jadi ini sampai kepada surat An-Nisa, ya, dan pembukaan beberapa ayat dari Al-Maidah, fami bi syaukin. Jadi qin nanti sampai kepada surat Al-Alaq atau Al-Falaq sampai ke belakang. Dan itu cuma memerlukan 7 hari atau 10 hari. Ada metodenya. Jadi 30 juz dalam 10 hari atau dalam 7 hari dibagi dalam huruf itu. Fa Al-Fatihah, Mim Al-Maidah, terus sampai terakhir. Berdasarkan hadis ini. Ya, berdasarkan hadis ini. Jadi istilah fahmi bisyaukin salah satu thariqah atau tata cara hafiz Quran menghafalkan atau mentakrir bacaan Quran. Jadi Bapak Ibu, mentakrir Quran itu pun ada thariqahnya. Ini bukan thariqah sufi, bukan ya. Ada mazhabnya. Sayyidina Utsman setiap hari dia khatam 8 kali. Mungkin? Di otak kita nggak mungkin. Di otak kita nggak mungkin. Syekh Yusuf, ya, ketika dia nulis satu kitab judulnya Mausu'ah Sufi, Mausu'ah Al-Sufiyah fi Adillah Sufiyah. Dia ini prihatin melihat ajaran tasawuf yang merupakan ajaran sunnah Nabi dalam bab rohani dibid'ahkan. Maka dia buat setebal ini
kumpulan dalil bertasawuf. Dan dia kemudian menukil amalan Sayyidina Utsman, khalifah ketiga, menantu Rasulullah SAW, bahwa beliau mengkhatamkan Quran sehari bulan puasa 8 kali. Apa jawaban beliau? Minal ulama, di antara para ulama, man burika fi waqtihi. Ada yang diberkahi waktunya. Waktu pendek bagi dia jadi panjang. Kalau ciri-ciri kita nggak diberkahi, Pak, waktu itu cepat sekali berlalu. Itu waktunya udah nggak diberkahi. Dan Nabi SAW mengatakan, akhir zaman waktu itu pendek. Masih ingat pandemi? Udah pada lupa? Ya, kayaknya lupa semua ya. Nanti Allah kasih lagi virus, kayak orang mimpi siang bolong gimana? Tahu istilah mimpi siang bolong? Orang semuanya nggak sadar, lagi asik-asik dengan dunianya, tiba-tiba dikasih bencana. Ya, yang terjadi di Kudus kemarin ya, Jepara banjir, tiba-tiba banjir. Yang terjadi di Sumatera Barat, tiba-tiba ada lahar dari atas. Itu tempat kafe yang ada di Lembah Anai. Lembah Anai itu sangat historis sekali. Ada kafe depannya, Pak. Itu kafe itu hilang. Padahal jarak tempat itu dengan Gunung Merapi jauh. Tapi itu aliran sungai. Itu kafe hilang. Jadi orang kalau sekarang sana udah mana kafenya? Sama rangka-rangkanya nggak ada. Orang lagi asik dengan dunia tidur, itu Allah turunkan bala bencana. Nauzubillah min dzalik. Nah ini 2024 nih masih banyak, ini belum selesai nih. Ya, bencana apa lagi kita nggak tahu. Kita hanya berdoa semoga Allah ringankan takdir buruk pada negeri kita ya. Amin ya Rabbal, dan merubah takdir buruk menjadi takdir baik. Amin ya Rabb. Ya. Bayangkan ini Nabi SAW sholat kira-kira berapa juz? 5 juz. 5 juz, 1 juz habis berapa jam, Pak? 1 jam? Oke, berarti ini 5 jam. Ini disebut yaqra' mutarassilan. Nabi baca santai. Cara baca Quran itu ada yang murattalan. Murattal itu bukan cepet-cepet. Ini kebanyakan orang Indonesia karena baca Qurannya suka didangdutin. Maka baca Fatihahnya lama kali ya. Padahal baca Quran itu rileks, santai, memberikan hak huruf, hak mat tajwid sesuai dengan haknya. Itu disebut membaca penuh dengan tajwid. Mujawwadan. Sekarang orang nyebutnya ilmu tahsin. Padahal itu namanya ilmu tajwid. Tajwid itu terjemahannya tahsinul Quran. Mentahsin, mengindahkan Quran. Cuma karena istilah tajwid ini sudah kuno, orang ganti di Indonesia menjadi ilmu tahsin. Dulu kita di sini waktu pandemi bingung mau ngapain ya Pak Arif ya, kita tahsin Quran kita di sini ya. Baru kemudian baca Rotibul Haddad tiap malam minggu ya, orang pada semua diplang-plang, kita ngumpul-ngumpul baca Rotibul Haddad. Alhamdulillah Allah jaga beberapa waktu ya, setahun itulah. Lalu Nabi SAW membolehkan baca Quran yang disebut membaca cepat. Ya, ada yang syarat atau apa istilahnya bil hadar ya, membaca cepat. Membaca cepat itu kedengaran sama orang, sama kita enggak. Itu untuk orang ahlul aurat wal hizb. Maka Quran itu di pinggirnya ada istilahnya hizib. Ya, benar enggak? Di pinggir Quran itu dulu penanda wiridan ahlil Quran. Karena wirid paling afdal adalah Al-Quran, enggak ada lagi. Afdalul aurat Al-Quran wa afdalul dzikri la ilaha illallah. Ini ijma' ulama ahlus sunnah. Wirid paling tinggi Quran, zikir paling tinggi la ilaha illallah, doa paling cepat alhamdulillah. Dan itu berdasarkan hadis Nabi, hadis Imam Tirmizi. Jadi ada yang baca apa tadi? Mutarassilan. Nah, mutarassilan ini yang rileks.
Nyampe di ayat surga, minta ya Allah, masukkan aku surga. Nyampe di ayat neraka, berdoa ya Allah, ajirni minan nar, bebaskan aku dari neraka. Udah begitu belum baca Qur'annya? Belum ya? Kira-kira 5 jam cukup nggak Nabi begini? Nggak cukup. Itu sepenuh malam. Jadi kalau ngikutin hadis ini nggak mungkin seperti Sayyidina Utsman sehari 8 khatam, bukan 8 juz. 8 kali khatam. Imam Syafi'i hanya sampai 2 kali khatam. Dari subuh sampai maghrib khatam 1 kali, maghrib sampai subuh khatam 1 kali. Maka beliau di bulan puasa makan sedikit, itu yang ditiru Imam Syafi'i, makan hampir hanya sekali. Hanya sekali. Ya, minumnya paling waktu berbuka dan waktu bersahur. Nah, Imam Syafi'i nyontohin kita 2 kali. Dan alhamdulillah saya ketemu ada ulama dari Cirebon. Dari Cirebon, Pak. Hafiz Quran, dan dia cerita guruku baca Quran dari maghrib sampai isya khatam. Oh, berarti tidak hanya di kitab itu. Adanya di mana? Ada fi suduri ahlil Quran. Dan menurut saya itulah karamah tertinggi. Ya, karamah tertinggi orang yang diberkahi waktunya. Harusnya kita baca Quran sehari semalam, sama dia cuma dari maghrib sampai isya. Dan bagi saya itu karamah. Itu yang disebut tayyuz zaman. Tayyuz zaman itu Allah lipat waktu yang mestinya panjang jadi pendek. Mungkin nggak? Mungkin. Allah sanggup nggak bikin begitu? Sanggup. Masa Allah nggak sanggup? Ya, kita yang nggak sanggup. Karena kita pakai otak yang cuma sebesar ya, batok kelapa ini. Tapi kalau pakai otak nuraniyah, cahaya, dan cahaya itu cepat. Al-Quran itu dia sinar lebih cepat dari nur. Maka orang yang baca Quran dan dia lebur dalam huruf-huruf nuraniyah Quran, Allah akan cepatkan waktunya. Waktu dia baca itu terasa cepat, padahal dia baru beberapa menit. Dan itu tadi kan kiai. Walhamdulillah saya ketemu beberapa mahasiswa saya yang Allah berkahi waktunya, dia bisa baca Quran dalam sehari sekian kali. Masih muda, Pak. Alhamdulillah. Itu kalau mereka Allah izinkan. Dan nggak selalu bisa. Nah, namun cara baca Nabi ini disebut cara baca mutarassilan. Ya, mutarassilan. Sebenarnya ada cara baca lain. Kadang-kadang Nabi SAW ambil satu ayat lalu dibaca dari awal sholat setelah Fatihah sampai kemudian beliau selesai memaknai ayat itu. Ya. Begitu juga Imam Syafi'i ketika beliau sholat, beliau ambil satu ayat dan beliau maknai sampai selesai, udah selesai memahaminya baru ruku. Ya, dan itu boleh. Lalu raka'a, beliau ruku, faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim. Lalu beliau ruku, fa kana ruku'u nahwan min qiyamih. Ruku'nya juga lama. Sama guru kami dulu diartikan harfiah. Ruku'nya sekira-kira sama dengan berdirinya. Kalau berdirinya tadi 5 jam, enggak, itu terjemahan mubalaghah. Yang pas terjemahannya adalah ruku'nya sangat lama. Maka boleh baca subhana rabbiyal a'la mulai dari sekali, 3 kali sampai tak terhingga. Dan itu tidak bid'ah. Ini dalilnya. Nabi baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim itu lama sekali. Begitu juga beliau sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, tsumma qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'. Lalu setelah baca rabbana lakal hamdu tidak langsung ruku. Kita kan langsung ruku ya. Kadang belum selesai baca udah ruku duluan. Rabbana lakal hamdu langsung ruku duluan. Di mazhab Syafi'i enggak ada begitu, Pak. Tapi Imam Abu Hanifah meriwayatkan itu. Maka di riwayat Abu Hanifah berdiri langsung sujud, begitu ya beberapa keterangan kita baca. Nah, namun kita nggak mengamalkan itu, kita
mengamalkan hadis ini bahwa berdiri dulu. Apa kira-kira yang Nabi baca? Wallahu a'lam. Dalam riwayat lain, dalam sholat wajib, tiba-tiba ada seorang sahabat baca lagi sujud, lagi i'tidal. Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Nabi tidak pernah ajarkan, tapi dia baca di dalam sholat. Dan setelah sholat, Nabi puji dan katakan, bacaanmu diperebutkan 30. Riwayat Nasai menyebutkan ada 12 malaikat memperebutkan bacaanmu. Ini dalil bahwa sahabat itu ketika membaca suatu kalimat yang Nabi tidak baca, selama isinya sama dengan yang Nabi suruh, maka itu boleh. Disinilah kritik terhadap Syekh Albani yang mengharamkan atau bukan mengharamkan, membid'ahkan baca Sayyidina Muhammad. Hanya cukup Muhammad, tidak usah Sayyidina. Tapi itu perbedaan fikih, ya. Perbedaan ini jangan sampai buat hati kita berpecah belah, ya. Dan dia juga membid'ahkan lagi membaca, ya. Tidak boleh lagi baca Assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Nabi sudah mati katanya. Ini kata Syekh Albani dalam sifat salat Nabi. Apa kata dia? Nggak boleh baca Assalamualaikum, salam atas engkau wahai Nabi, karena Nabi sudah meninggal. Dia memakai riwayat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud setelah Nabi meninggal mengganti bacanya Assalamu ala Nabi, bukan Assalamu alaika ya ayuhan Nabi. Tapi riwayat Ibnu Mas'ud tidak diikuti oleh Ibnu Abbas, tidak diikuti oleh Ibnu Umar, tidak diikuti oleh Abu Hurairah. Kenapa harus ikut pandangan itu? Nah, di sini kemudian ulama kita di Syam mengkritisi Syekh Albani dalam sifat salatnya, ya. Kita pulangkan semuanya kepada Allah. Lalu qama qiyaman tawilan qariban mimma raka, Nabi kemudian bangkit lagi dan beliau sholat panjang lagi. Di waktu sujud beliau membaca subhana rabbil a'la fakana sujuduhu qariban min qiyamih. Sujudnya juga sangat panjang. Bapak Ibu, saudara-saudariku, hadis ini menunjukkan apa? Nah, ini yang paling inti dari kitab ini, menunjukkan kasratul mujahadah. Nabi itu banyak bermujahadah. Apa arti mujahadah? Di awal kita buka bab ini, bahzul juhdi fit ta'ah, mengerahkan keseriusan, berlelah-lelah, bercapek-capek untuk apa? Untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau belum merasa lelah ibadah, itu belum mujahadah. Ya. Jadi kalau sholat witirnya berapa rakaat? Witirnya 3 rakaat. Tahajudnya berapa? Qiyamul lailnya 2. Belum mujahadah itu, Pak. Minimal 11. Seperti dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan bahwa Nabi SAW baik bulan puasa ataupun di luar puasa, beliau sholat malamnya 11 rakaat. Nah, itu baru tuh mujahadah tuh, ya. Coba mulai-mulai, jangan langsung 11. Tadi berapa? 2 plus 3, berarti 5. Naikin 7, naikin 9. Ya. Kalau sudah naik 7, jangan turun 5. Kalau sudah 9, jangan turun 7. Terus 11. Gimana caranya? Kita kan kadang kelelahan, ada kesibukan, ada caranya. Cara paling mudahnya adalah kalau ketiduran ketinggalan, diqadha. Seperti Rasulullah SAW mengqadha salat sunnatnya, ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diqadha enggak hanya salat wajib, salat sunat juga diqadha. Apalagi mazhab Jakarta ini kan. Di Jakarta itu kita pulang kerja ba'da asar, nyampe isya, nggak bisa turun di tol, macetnya di tol, jadi bayar untuk kena macet. Ya sudah, maka sholatnya harus diniatkan. Saya niat mengqadha sholat maghrib di waktu isya. Jadi ini yang disebut qadhaan. Kalau adaan, menunaikan sholat di waktunya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya.
dan imam-imam yang lain dengan redaksi yang beragam. Sebenarnya ada redaksi lain dari Imam Bukhari ya. Kita dulu waktu ngaji Sahih Bukhari tahun 2004 dengan guru kita dan membaca hadis ini. Masuk ke hadis berikut. An Ibnu Mas'ud, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Tadi Uzaifah, sekarang Ibnu Mas'ud. Nah, ceritanya hampir sama. Salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Aku qiyamul lail mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atal al-qiyam hatta hamamtu bi amri sau'in. Jadi ada amri su'in, ada amri sau'in. Su' itu buruk mutlak. Kalau sau' berpikir negatif. Su'uzzan, prasangka negatif. Kalau sau'izzan itu memprediksi resiko terburuk. Ketika Nabi sholat panjang, seperti yang diceritakan Huzaifah tadi, aku hamamtu bi amri sau'. Ini dalil Bapak Ibu, sahabat Nabi kalau sholat masih pikiran. Ini dalil antum nih ya. Dalil untuk menghibur kita, kalau sholat nggak khusyuk-khusyuk amat nggak apa-apa. Ini dalilnya nih Sahih Bukhari Muslim ini. Ya, muttafaq alaihi, al-Bukhari wa Muslim. Nabi lagi mimpin sholat, terus dia mikir, waduh mau mundur nih gitu. Dia berpikir mau keluar dari sholat. Itu yang disebut hamamtu bisau. Aku berpikir aku ingin keluar dari saf sholat. Wa ma hamamtu bihi qala wa ma hamamta bihi hamamtu an ajlis wa ada'ahu. Ya. Lalu ada yang bertanya, muridnya bertanya, ya besar kemungkinan yang bertanya Alqamah, murid dia. Apa kata muridnya? Alqamah, tabi'i, seorang tabi'in, atau Sa'id bin Jubair juga murid beliau. Hamamtu an ajlis wa ada'ahu. Aku berpikir negatif untuk duduk terus pelan-pelan menghilang. Wa ada'ahu. Lalu aku meninggalkannya. Tapi nggak dilakukannya. Itu hanya maka ada niat itu sudah berbarengan dengan fi'il. Maka kalau niat usolli itu bukan niat Pak, itu namanya lafaz niat. Niat itu di sini, an-niyah fil qulub, dan itu dari zaman Nabi SAW sampai sekarang ulama sepakat. Ulama hanya beda pendapat mengenai anjuran melafazkan niat. An-niyah fil qulub muqtarinun bil fi'il. Niat itu di hati dan dia berbarengan dengan perbuatan. Jadi saat kita bertakbir, dalam hati kita langsung berniat. Gitu. Dan niat di hati kan boleh bahasa Indonesia. Tapi kalau dilafazkan mesti bahasa Arab. Itu aja bedanya. Ya. Dan saya ini kasih bocoran, walaupun saya bermazhab Syafi'i, tapi saya jarang melafazkan niat. Kenapa? Niat itu dalam ilmu psikologi disebut, dan kedokteran ya, disebut conditioning. Bagi saya cara conditioning itu adalah pakai hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Maka saya menghubungkan diri saya dengan orang yang kolbunya terhubung dengan Nabi, sanad ilmunya bersambung dengan sanad Nabi SAW. Itu caranya. Itu cara saya sebelum sholat. Lalu baru disebut, ini sholat subuh apa gitu. Jadi jarang sekali melafazkan, kecuali lagi ngajarin murid. Kalau ngajarin murid baru saya bilang, usolli fardal maghribi, baru gitu. Ya, tapi itu jarang, ya saya jarang pakai lafaz niat. Ya, kenapa? Karena niat sebenarnya di qalbu. Nah, di bawah niat itu ada namanya hadisun nafs. Kata-kata hati, pernah ngomong sendiri gak di hati? Tapi belum dikerjain. Nah, hadisun nafs itu adalah kumpulan daripada al-himmah. Ya. Angan-angan. Nah, orang baru berangan-angan untuk mundur sholat, seperti Ibnu Mas'ud, itu tidak berdosa dan sholatnya sah. Dan ini juga kabar gembira bahwa selevel sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum dalam salat pun tidak khusyuk-khusyuk aman. Ya, ini dalilnya. Ya. Jadi antum kalau lagi ini bayangkan,
Saya cuma pakai sholat, itu pakai surat Al-Munafikun, itu di belakang udah mulai mikir, aduh, panjang bener ini. Gimana kita pakai surat Al-Baqarah, Pak? Saya udah nggak pernah lagi sholat itu 1 juz tuh udah nggak pernah. Dulu waktu kita masih remaja itu, lagi jos tuh ya, baca sholat 1 rakaat, nggak baca di depan, hafalan 1 juz. Enak juga ya, sholat 1 juz tuh nikmat, Pak. Saya mikir gini, kalau begini 30 hari kita khatam Quran nih. Kalau 2 kali berdiri 2 juz berarti 15 hari. Disitulah kita paham kenapa para imam itu bisa khatam Quran, karena sholatnya banyak. Contoh, Imam Abu Hanifah sehari sholatnya 100 rakaat. 100 rakaat sunat, di luar sholat wajib. Imam Ahmad itu sholat sebelum beliau menikah dan sebelum sibuk 300 rakaat. Ketika sudah menikah, punya anak dan sudah mulai tua, diskon setengahnya, 150 rakaat. Itu banyak apa dikit? Maka ulama salafun as-salih yahtatimuna al-Quran fi salah aktsar min ghairi salah. Mereka mengkhatamkan Quran lebih sering di dalam salat daripada di luar salat. Nah, coba sesekali seumur hidup nanti khatam Qurannya di dalam salat. Coba deh ya. Pas mau nyampe juz 30, buka aja Quran di depan, taruh pakai standing Quran, ya. Nanti baca dari awal sampai akhir. Lalu katakan, ya Allah, alhamdulillah, ini awal pertamaku khatam Quran di dalam salat. Itulah afdalul awqat, waktu terbaik khatam Quran. Dikatakan juga oleh Imam Nawawi dalam kitab Tibyan, ya. Baik. Hadis yang ke-10, tadi ke-9, an Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tadi ada Huzaifah, ada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu beliau yang memegang qiraat. Jadi bacaan Quran Bapak Ibu, ini mohon maaf kalau masih ada yang membid'ahkan mazhab. Mazhab itu cara memahami dan mengamalkan sunnah. Kita ikut Bukhari aja. Tunggu. Imam Bukhari hanya meriwayatkan sunnah. Bukan imam yang merumuskan cara mengamal. Maka Imam Bukhari Al-Humaidi, itulah hadis pertama di Sahih Bukhari. Beliau meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat dari gurunya yang merupakan asisten Imam Syafi'i, namanya Al-Humaidi. Imam Humaidi ini tinggal di Makkah. Imam Bukhari tinggal di Bukhara. Jauh gak? Ya, gak ada pesawat loh Pak. Dan dia berangkat ke Mekah karena dengar di Mekah ada murid Syafi'i yang meriwayatkan hadis Nabi namanya Humaidi. Nah, itu yang disebut Rihlatul Muhaddithin, rihlah ahli hadis, ya. Alhamdulillah saya rihlah ahli hadis ke beberapa tempat ngikutin Imam Bukhari dan membaca Sahih Bukhari di Masjid Imam Bukhari. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Imam Ibnu Mas'ud, beliau tidak hanya meriwayatkan hadis, beliau meriwayatkan cara baca Quran. Nah, Bapak Ibu, Quran yang dibaca oleh imam kita tadi, waktu sampai di Maliki Yaumiddin, itu panjang ya. Itu cara bacanya oleh Ibnu Mas'ud, boleh Maliki Yaumiddin. Kita kebanyakan sholat selalu wakaf di Siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi qiraat umum yang kita pakai itu qiraat Imam Asim dari yang diriwayatkan oleh Imam Hafs, itu tidak berhenti. Lanjut. Jadi ini biasakan, tolong imam-imam, nanti saya lupa di sini pakai qiraat apa ini ya. Hafs bukan? Hafs dari Asim. Maka kalau baca Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, terus sampai akhir, jadi tidak diwakaf di Siratal ladzina an'amta alaihim. Kenapa? Karena para sahabat tidak membaca seperti itu. Para sahabat membaca diterima dari qalbu Nabi Muhammad SAW, itu diwasal, disambung. Oke.
Nah, kalau napas gak sanggup gimana? Mulai dari awal. Jadi, siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti, ulang lagi, Pak. Gitu caranya. Ya, boleh diulang. Atau berhenti di ghairil maghdubi alaihim, habis suara waktu ulang lagi dari depan. Itu boleh, ya, tidak masalah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau adalah imam qiraat Quran. Ketika Sayyidina Utsman mengumpulkan mushaf menjadi satu, bukan satu ya, 6 masahif, dipimpin oleh oleh sahabat Nabi namanya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu sahabat muda, tapi baca Qurannya paling bagus. Zaid bin Thabit jauh lebih muda dari Ibnu Mas'ud. Waktu Ibnu Mas'ud hafal Quran, Zaid masih main-main, masih main gundu, masih main layang-layangan. Ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dilarang mengajarkan Quran oleh sebagian orang dan disuruh mengikuti bacaan Utsman atau Zaid, apa jawaban beliau? Apakah engkau menyuruh aku baca Quran yang diambil Qurannya dari bocah kecil yang saat dia masih main layang-layang saya sudah hafal Quran, katanya. Wa talaqaitu an Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 70 surah. Ya, aku langsung menerima dari Nabi 70-an surat, sedangkan dia masih main zaubatain, masih main-mainan anak-anak. Jadi Quran yang kita pakai sekarang yang ini, itu dulu sempat konflik. Qurannya nggak konflik, mushafnya yang dulu konflik. Bedakan ya, Qurannya sepakat, bedakan mushaf dengan Quran. Apa beda mushaf dan Quran? Quran kalam Allah. Kalau mushaf ciptaan makhluk Allah Subhanahu taala, ijtihad Sayyidina Utsman. Maka disebut mushaf Utsmani. Bacaan kita, bacaan apa? Qiraat Imam Asim. Qiraat itu dalam fikih disebut mazhab. Dalam tasawuf disebut thariqat. Dalam akidah disebut manhaj. Jadi ulama kita sering ngomong ini thariqah Asim. Thariqah di situ artinya qiraat, cara baca Imam Asim. Jadi baca Quran nggak bisa langsung ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tajwid pun ada alirannya. Tajwid ada alirannya, Pak. Jadi kita misalnya memanjangkan satu bacaan bagi imam lain nggak panjang, itu ada. Ya. Oleh karenanya ambillah ilmu dari ahlinya, karena ilmu mereka bersambung dari gurunya, gurunya sambung sampai ke Rasulullah SAW. Di IKI PT IKI, ya, kebetulan saya ngajar di Paskanya, itu ada beberapa kiai senior, ya, yang nulis Maisuro itu. Siapa namanya, Ustazah? Kiai Fatoni ya. Kiai Fatoni itu ahli qiraat yang 7. Siapa nama kiainya? Kiai Dr. Ahmad Fatoni. Itu dia buat daurah-daurah cara baca Quran mulai dari tajwid sampai kepada qiraat Imam Asim dan beberapa qiraat-qiraat lain. Sudah sepuh. Saya khawatir nih kalau beliau berpulang ilmu qiraat ke siapa lagi. Ya, semoga murid-muridnya bisa melanjutkan ya. Amin ya rabbal alamin ya. Beliau itu kakak kelasnya Muammar. Tahu Muammar? Muammar yang suaranya bagus. Tapi mereka beda faham, Pak. Beda berdua ini. Beliau itu tidak sepakat dengan cara baca yang berirama panjang seperti Muammar. Ya. Karena dulu seorang syekh dari Mesir yang ngajar di PT IKI kan dulu sama satu oleh Syekh Ibrahim Hussein Kiai. Itu dulu ulama Mesirnya oleh ulama yang lain disebut ahli bid'ah, bahkan disebut syaitan. Kenapa? Matnya jadi panjang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, jadi panjang gitu. Ya, ulama tertentu agak ketat ya. Tapi kita nggak ikut-ikutan dengan ikhtilaf mereka, konflik mereka. Itu mereka yang berilmu, kita serahkan ilmunya kepada
ahlinya. Kita nggak tahu, kita bilang, itu urusan mereka, gitu ya. Nggak usah kemudian ikut-ikutan, karena lagi rame nih bulan puasa kemarin, lagi rame video Syekh Aiman Suwaid, guru para masyayikh kita di sini, ya. Syekh Aiman Suwaid itu mengharamkan berirama dalam Quran. Tapi itu beda dengan kawan-kawannya di Mesir, ya. Nah, kita nggak ngikut perdebatan mereka, kita doakan saja mereka baik-baik saja. Hadis yang ke-10, ya, dari Anas dari Nabi SAW, yatba'ul maita thalatha. Kalau seorang mati, maka yang mengikuti dia bukan lagi anak istrinya, bahkan pengikutnya nggak ada yang ikut dia. Anaknya nggak ada yang ikut dia, rumahnya nggak ada yang ikut dia. Siapa yang ngikutin dia? Salasah, 3. Ya. Tapi dari salasah itu nanti sisa 1. Nah, waktu dia diantar ke kuburan, diikuti oleh 3, ahluhu wa maluhu wa amaluh. Keluarganya, hartanya. Orang diantarkan pakai mobil kan? Ya. Ada beberapa orang yang nggak mau pakai mobil siapapun, dia pakai mobil sendiri atau dia bayar mobil mahal. Ya. Saya baru melihat mobil ambulan itu ada yang Mercy, Pak. Baru kemarin. Ya. Ada tetangga di bagian sono meninggal. Ada tuh ambulan Mercy. Kita taunya ambulan biasanya Grand Max. Grand Max apalagi Suzuki gitu ya. Paling-paling Hyundai yang gede itu. Ini ada agak mahal. Ya, keluarganya, hartanya. Wa amaluhu, dan terakhir karya dia, amal dia. Fayarji isnani, yang pertama kedua balik, wa yabqa wahid, sisa 1. Yarji'alu wa maluhu wa yabqa amaluh. Ya. Maka Bapak Ibu, amal kita itu nanti Allah jadikan jadi satu makhluk. Quran itu Allah ciptakan jadi sosok-sosok. Sholat itu jadi sosok. Maka orang yang banyak amalan di dunia, nanti dia nggak sepi di akhirat. Senang nggak rumahnya sepi? Ya. Tapi ahlullah, walaupun tubuhnya sendiri, kalbunya nggak sendiri. Ya. Hadis yang ke-11 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sedikit lagi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata orang, masuk surga susah, masuk neraka mudah. Ya. Itu nggak ngerti hadis, nggak ngerti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Sahih Bukhari. Hadis mengenai bahwa neraka itu mudah masuk, itu hadisnya nggak menyebutkan begitu. Hadisnya Sahih Bukhari hanya menyebutkan gini, hujibatil jannatu bil makarih. Surga diliputi oleh hal-hal yang tidak disuka, sedangkan neraka dipenuhi, dikelilingi hal-hal yang penuh syahwat yang disuka. Cuma begitu riwayatnya. Maka masuk surga susah bagi orang yang bersyahwat duniawi. Masuk neraka pun susah bagi orang yang kurang syahwat duniawinya. Nah, dalam hal ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Nabi SAW pernah berkhutbah dan menyampaikan satu kalam, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqi na'lih wan naru mithlu dzalik. Dekatnya seseorang kepada neraka dan surga seperti dekatnya engkau dengan sorong sendalmu. Sendal itu ada, kita nyorong kaki begitu. Semudah itulah orang masuk surga dan neraka. Berarti potensi masuk surga dan potensi masuk neraka sama 50-50. Tidak seperti yang dibayangkan bahwa surga neraka lebih mudah masuk neraka daripada masuk surga. Ya, coba baca subhanallah. Coba baca. Mudah nggak? Mudah nggak? Serius? Coba baca lagi. La ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah kecuali. Udah itu pasti masuk surga itu. Ya, jaminannya bukan saya. Jaminannya Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang baca la ilaha illallah pasti masuk surga. Gampang toh? La ilaha illallah itu kan berat, Ustaz. Apa yang berat?
Kalau Allah memudahkan, kenapa engkau beratkan? La ilaha itu kan ada musyahadah, mukasyafah, tajallilah. Jangan menyulit-nyulitkan agama. Itu pengalaman rohani, bukan persaksian. Kalau persaksian ada tingkatannya. Pertama minimal tasdik, mempercayai. Yang kedua mencarikan dalilnya. Yang ketiga baru menyaksikan dengan rohani. Nah, menyaksikan rohani ini sifatnya pengalaman. Gak mesti kita maksain orang menyaksikan Allah seperti kita menyaksikan Allah. Ya. Oleh karenanya Bapak Ibu, masuk surga sangatlah mudah, sebagaimana masuk neraka sangatlah mudah. Ya. Hujat saja Allah, hujat saja Rasulullah, hina saja sholat subuh, ya, hina saja Quran, ya gampang tuh masuk neraka. Katakan ada ilah Tuhan selain Allah, udah masuk neraka. Semudah itu masuk neraka. Ya. Hadis terakhir pada pagi ini dari Rabi'ah Ka'ab al-Aslami, khadim Rasulullah SAW, dan juga ahlu sufah. Ahlu sufah ini santri Rasulullah SAW. Kuntu abitu ma'an Nabi SAW, ma'a Rasulullah SAW. Aku menginap mabit bersama Nabi SAW. Fa'atihi biwadu'ihi. Aku dulu nggak ada nggak ada keran, maka orang dulu kalau berwudu itu pakai waduk, bukan waduk orang Depok. Waduk orang Depok itu danau, Pak. Waduk bahasa Arab artinya tempat menyimpan air wudu. Orang dulu nggak ada keran, Pak. Jadi sebelum Isya atau sebelum Maghrib tempat wuduknya diisi pakai ada tas kulit. Ya, Nabi SAW ada khodamnya yang jaga setiap hari, yang berkhidmat untuk membawakan waduknya Nabi. Nah, waduk itu alat berwuduknya Nabi Muhammad SAW. Faqala salni, lalu Nabi SAW melihat ada sahabat yang khidmat, Nabi selalu bertanya gini, coba kamu punya doa apa? Jadi Nabi membalas orang khidmat dengan doa, nggak pakai duit, karena doa Nabi lebih mahal dari dunia dan akhirat. Bahkan ada sahabat Nabi meninggal, terus temannya ngomong ini, aku berharap akulah yang mati itu. Kenapa? Kalau aku mati sekarang, aku disolatkan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat tuh begitu, Pak, ingin didoain Nabi itu bahkan rela mati. Kalau antum nggak siap ya, Ustadz aja duluan gitu, mati duluan. Fakultu, ini mintanya Rabi'ah, cuma ngasih tempat wuduk Nabi. Ditanya oleh Rasulullah, kamu punya hajat apa? Sebutkan. Nabi SAW kemudian mendengar beliau berkalam, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Mintanya nggak tanggung-tanggung. Dia nggak minta surga. Dia nggak minta juga bebas dari neraka. Yang dia minta apa? Aku cuma minta satu, wahai baginda, murafaqatuka fil jannah. Tetap membersamai engkau sampai surga. Dia nggak minta apa-apa. Itu apa-apa nggak? Itu apa-apa, Pak. Membersamai Rasulullah itu lebih hebat dari membersamai presiden. Ya, untuk dekat ke Nabi itu sulit. Kita nih hidup di zaman Nabi SAW, itu nggak bisa langsung ketemu Rasul, Bapak Ibu. Kalau melihat bisa, tapi ketemu jumpa sulit. Maka sahabat-sahabat itu bikin ulah supaya ketemu Rasulullah SAW. Maka ada sahabat yang pura-pura jadi Arab Badui, ya. Dia langkahi semua orang, terus dia bilang, Allahumma arham Muhammadan, Allahumma arhamni wa Muhammadan. Itu Badui asli itu. Ada yang pura-pura Badui. Jadi ada yang ngelangkahin orang supaya ketemu Nabi. Biarlah Nabi, orang bilang saya kurang ajar, yang penting aku sampaikan cintaku kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi senyum melihat orang itu. Cuma orang begitu jangan banyak-banyak ya. Jangan banyak-banyak. Ya. Sahabat Nabi itu, apalagi Sayyidina Ali, itu kalau ada orang mendekat, langsung kemudian di-cut sama dia. Apalagi Omar, melihat ada seorang mendekat, itu bisa di-cut. Bodyguardnya Rasulullah SAW, belum lagi khadam-khadamnya.
safar nih, nggak bisa langsung dekat ke Nabi SAW. Kenapa? Itu ada orang yang mengiringi Nabi terus, mengiringi Nabi. Nabi tidak minta diiringi, tapi orang itu punya rasa, saya ingin khidmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini sahabat namanya siapa? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia nggak minta gaji, nggak minta banyak rezeki, yang dia minta cuma satu, ya Rasulullah, sebagaimana aku di sini, Engkau izinkan berkhidmat kepadamu, tolongkanlah izinkan aku sampai surga membersamai. Ya, kira-kira itu berat gitu. Nabi tanya, au ghairu dzalik, dia kan masih jomblo, ada permintaan lain nggak? Enggak. Qultu huwa dzak, cukup wahai baginda, cukup bagiku bersama dengan engkau. Maka Nabi SAW langsung menjawab, fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Bantulah aku mengendalikan nafsiyahmu. Gimana caranya? Banyak-banyaklah sujud. Berarti orang-orang yang nafsiyah, kedirian egonya yang masih liar, obatnya apa? Banyakin sujud, karena sujud kepala di bawah. Oleh karenanya boleh kita istinbat faidah daripada hadis ini, anna kasratas salat was sujud, yang disebut mujahadah, banyak salat, banyak zikir, banyak sujud, adalah mahar membersamai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersamai pewaris-pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu banyak-banyak salat di malam hari. Semoga Allah mengizinkan kita jumpa dengan beliau dan membersamai beliau nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada kesempatan lagi bulan depan kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.